Di video kali ini kita masuk di bab yang ke-9, yaitu Accessing Command Line. Nah, di sini terdapat sekitar 10 materi. Untuk yang pertama, kita masuk di materi struktur direktori pada Linux. Jadi, direktorinya seperti ini. Ini yang paling atas adalah slash atau root. Nah, teman-teman, untuk direktori ini cukup pahami basicnya, yaitu tentang home dan user. Jadi, user itu merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, jika disamakan dengan Windows, user itu sama seperti program file. Di sini saya akan coba buka file, lalu ke data C. Nah, di sini ada yang namanya program files. Lalu yang kedua ini ada home. Kita langsung saja ke Debian-nya. Lalu kita ke application, ke files. Ini, kita buka. Nah, seperti ini. Jika teman-teman buka file, biasanya akan langsung diarahkan ke directory home. Lalu untuk melihat user, kita harus masuk dulu ke file directory root. Kita klik yang other location, lalu klik saja yang ini. Nah, di sini ada banyak sekali file yang akan kita pelajari seperti bin, root, dev, etc, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa klik titik ini untuk cek parent foldernya, lalu properties. Nah, di sini belum ada parent directory-nya, karena saya belum masuk ke directory manapun. Lalu ini saya coba masuk ke home. Dia akan memunculkan username saya, yaitu Azara. Dan jika saya membuat user baru, maka dia akan memunculkan user baru itu di sini. Nah, di sini teman-teman bisa klik titik 3 ini, lalu properties. Nah, ini parent foldernya adalah slash atau root. Lalu untuk membuat directory home pada parameter folder, kita harus masuk lagi ke dalam directory home. Lalu kita klik titik 3, lalu properties. Nah, jadi karena saya ada di Azara, maka parent foldernya ini ada di Azara. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya kita masuk di materi yang kedua, yaitu navigasi path. Di sini kita akan mempelajari basic command atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Jadi ini perintah dasar pada CLI, karena nanti kita akan belajar mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Oke, di sini ada cd to change directory. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, teman-teman bisa menggunakan cd, lalu ini terdapat pwd to see current directory, yang mana ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Semisal kita masuk ke /etc/bin. Misal lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita. Lalu kita membuka Linux kita lagi dan ingin melihat sekarang sedang berada di folder mana, teman-teman bisa menggunakan pwd. Yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Lalu terdapat perintah ls to see what is inside directory untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada suatu directory. Jadi misal saya akan melihat file apa saja yang ada pada directory home itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls/home dia akan memerintahkan file yang ada pada directory home. Oke, ini kita coba saja. Kita ke Debian-nya. Nah, di sini teman-teman ke activities, lalu search terminal, lalu search lagi files. Nah, seperti ini. Jadi jika teman-teman menggunakan file, dia akan defaultnya langsung menampilkan directory home. Begitu juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda jika kita berada di home adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan masuk ke root. Jika di default itu cukup masuk ke outer location, lalu klik ini, lalu klik saja rootnya. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su, bentar. Lalu masukkan password rootnya. Nah, ini saya akan coba masuk ke home directory-nya root pada folder root ini. Nah, ini saya klik, lalu masukkan password rootnya, lalu authenticate. Lalu jika di CLI, teman-teman bisa klik cd /root, lalu enter. Nah, sekarang kita berada di directory root. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa menggunakan perintah pwd, enter. Perintah pwd ini menandakan kita sedang berada di root, lalu kita ketik saja ls untuk melihat file apa saja yang ada pada source root ini. Bentar. Nah, di sini karena file tidak empty atau tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls, dia tidak memperlihatkan apapun. Lalu saya akan masuk ke directory home. So, cd /home. Lalu enter.
Lalu lalu ketikkan PWD. Benar. Nah, ini saya berada di home. Lalu ketika saya ls, dia akan menampilkan Azure. Saya akan kasihkan melalui form. Azure P, masih tidak terbang. Nah, ini dia menampilkan direktori Azure. Lalu ini saya akan masuk ke rootnya, bukan direktorinya root. Nah, seperti ini, jadi kasih slash. Enter. Lalu ls. Ini. Nah, kalau tinggal di dalam root terdapat file seperti ini, yaitu ada bin, boot, dev, etc, dan lainnya. Lalu kita akan kasihkan pada CLI interface-nya seperti di sini. Nah, di sini saya tadi sudah enter. Nah, jadi bilangnya di sini sama seperti di file yang ada pada ini. Jadi untuk masuk ke direktori itu seperti ini, teman-teman harus menggunakan cd kasih slash one. Enter. Kalau untuk melihatnya kita pwd enter. Nah, ini menandakan jika sistem berada di direktori run. Dan untuk melihat ini yaitu ls enter. Nah, di sini ada sangat banyak ya, begitu juga pada defaultnya. Nah, ini seperti ini, terus banyak file. Oke, itu saja untuk materi yang kedua. Kita lanjut pada materi berikutnya. Selanjutnya kita masuk di materi yang ketiga, yaitu Absolute versus Relative Path. Apa itu Absolute versus Relative Path? Jadi Absolute Path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slash. Dan sedangkan relatif tidak diawali dengan slash. Nah, jadi apa maksudnya? Lalu kenapa kita menggunakan absolute dan relatif? Nah, contoh di sini saya sedang berada di direktori home. Lalu, jika saya akan masuk ke direktori bin atau lib, itu saya menggunakan perintah dengan lambang root atau slash, yaitu dengan perintah cd/bin. Kenapa? Karena direktori bin dan lib dia terhalang oleh user, sehingga membutuhkan command untuk langsung lompat ke direktori bin. Lalu, jika saya berada di direktori user dan ingin masuk ke bin atau lib, itu tidak memerlukan absolute path atau menggunakan dengan slash. Cukup masukkan cd lib saja. Oke, ini kita langsung saja coba pada terminal. Kalau teman-teman bisa buka file juga untuk membandingkannya. Nanti ini saya sudah tunjukkannya. Pada dasarnya kita akan diarahkan ke home directory seperti ini. Pada cara kita ls. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam directory root. Kita klik yang auto location, lalu klik yang slash ini. Lalu di lainnya saya masukkan su, enter, passwordnya, enter. Lalu masuk di directory slash dengan cd kasih slash enter. Lalu kita akan melakukan absolute terlebih dahulu. Kita masuk ke etc. Lalu di jaraknya kita akan masuk ke apac dengan perintah cd etc slash apac. Oke, ini kita sudah masuk ke direktori apac 2. Lalu saya akan masuk lagi ke root dengan cd kasih slash. Oke, kita akan coba masuk ke apac 2 tanpa absolute path. Apakah bisa? cd c apac 2. Lalu enter. Oke, tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke folder etc-nya dulu. Untuk masuk ke apac yaitu di etc, enter, cd etc-nya tanpa menggunakan slash. Lalu kita masuk ke apac 2 dengan cd apac 2. Lalu enter. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke apac 2 karena kita menggunakan relative path. Oke, itu saja untuk materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi berikutnya. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membahas spesial karakter seperti titik, tanda lengkung, dan juga dollar. Tentu saja kita praktekkan di CL-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan lambang ini. Karakter ini ada pada sebelah angka 1 pada keyboard. Nah, tanda ini menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk mengeceknya kita pilih di enter. Nah, di sini saya berada di home Azure. Lalu saya akan masuk ke dalam root, kita ketik su, enter, passwordnya, enter. Nah, di sini saya sudah ada di root /home/Azure. Namun di sini tidak ada tanda seperti ini. Karena home root itu bukanlah pada /home/Azure, namun direktori root berada pada
direktori dengan nama seperti ini. cd pasti slash root. Lalu enter. Nah, jadi tanda lowongnya ini sudah muncul. Itu menandakan kita berada di home directory root. Kita ketik wd, enter. Dan di sini kita sudah berada di root. Kita exit. Ini. Lalu yang kedua terdapat karakter $. Karakter ini melambangkan kita berada di hak asas user. Lalu untuk karakter yang ketiga yaitu pagar. Nah, lambang ini merupakan lambang pada root. Kita ketik root, enter, lalu password, enter. Nah, di sini terdapat lambang pagar ya. Itu menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa lakukan apapun di Linux kita. Lalu clear. Lalu selanjutnya terdapat tanda titik. Tanda ini melambangkan direktori sekarang. Jadi ketika saya ls kasih titik, itu saya meminta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang sekarang. Lalu saya akan coba masuk lagi ke dalam root, password, enter, password, enter. Lalu saya akan masuk ke dalam slash, ketik cd, slash, lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba ls, kasih titik 2, lalu enter. Nah, di sini saya meminta menunjukkan file yang ada pada direktori sekarang, yaitu pada direktori slash. Lalu kita pwd, lalu enter. Oke, di sini kita update pada direktori slash. Lalu ketikkan cd etc, enter. Selanjutnya terdapat juga lambang yang kelima, yaitu titik 2. Ini melambangkan direktori parent atau sebelumnya. Direktori sebelumnya itu slash seperti ini. Direktori sebelumnya adalah slash seperti ini. Lalu saya akan masuk pada direktori yang ada pada etc lagi. Lalu kita ketik os, kita enter. Nah, di sini terdapat direktori apache. Lalu kita clear. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori apache. Kita ketik cd apache 2, enter. Lalu ketik wd, enter lagi. Nah, sekarang kita berada di Apache 2, yang mana parent Apache 2 yaitu etc. Lalu kita kembali ke parent directory kita yaitu cd spasi 2, enter, lalu masuk lagi cd Apache 2, enter, lalu ketik ls spasi untuk lalu ketik ini untuk melihat parent directory atau file-file. Enter. Dan di sini ini adalah ini, lalu kita clear. Enter. Oke, itu saja pembahasan materi yang keempat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch. Jadi spesifikasinya kita akan membuat file pada Linux dengan perintah touch. Oke, kita langsung saja ke Debian-nya. Di sini saya akan ketikkan pwd terlebih dahulu. Enter. Nah, saya berada di home directory Azara. Lalu saya akan lihat file apa saja yang ada pada directory ini. Saya ketik ls, lalu enter. Nah, di sini terdapat beberapa file seperti desktop, dokumen, download, musik, dan lainnya. Lalu kita samakan dengan file apakah terdapat direktori seperti ini. Nah, ini sama ya, terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita ketik touch. Untuk filenya saya akan beri nama fa.txt. Lalu ini enter. Nah, dia akan secara otomatis terbuat. Kita lihat dengan perintah ls. Enter. Nah, ini dia sudah terbuat ya, yaitu fa.txt. Lalu dia juga akan muncul pada tampilan file. Ini kita cek. Nah, ini dia sudah muncul di sini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan metode absolute pada video sebelumnya. Ini saya clear dulu. Enter. Dan selanjutnya saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen ini. Lantas dari sini, tanpa harus masuk ke CD dokumen seperti ini. CD dokumen. Oke. Nah, saya akan membuatnya melalui home directory biasa tanpa masuk ke dokumen. Nah, di sini kita ketik touch dokumen slash d.txt. Maka secara otomatis di dokumen ini dia akan terbuat file d.txt-nya. Lalu kita coba ketik touch dokumen slash ke.txt. Lalu kita enter. Maka dia akan langsung terbuat di dokumen ini. Dan itu jika kita menggunakan absolute. Kita lihat.
Nah ini dia langsung terbuat di sini. Ini kita remove saja. Kita klik kanan, lalu log.ts. Nah ini kita coba. Nah di sini kita coba ls dokumen slash. Lalu kita enter. Kalian bisa lihat di sini tidak ada file, tidak ada txt. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Jadi ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori. Lalu apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail daripada ls biasa. Lalu ini kita langsung saja masuk ke DPI-nya. Ini saya ketik pwd, lalu enter. Dan di sini kita berada di direktori home/azure. Lalu di sini saya akan ls. Nah, dia akan menampilkan file yang sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu seperti desktop, musik, public, dan lainnya. Lalu kita akan lihat detailnya dengan ketik ls spasi min a. ls spasi min a. Lalu enter. Jadi ls min a itu digunakan untuk melihat direktori tersembunyi, dan jika kita ls biasa, dia akan menampilkan yang terlihat saja, tidak sama dengan yang tersembunyi. Jika kita gunakan ls min a itu biasanya diawali dengan tanda titik ini. Lalu ini ada juga ls min l. Nah, ls min l ini digunakan untuk detail di setiap file atau setiap directory. Lalu ini saya enter. Oke, di sini teman-teman harus tahu, di sini ada tanggal dan juga jamnya ketika kita membuat, yaitu ini semisal yang ini, terus ini September 15 jam sekian. Nah, di sini terdapat beberapa aktivitas kita ya, dari mulai tanggal membuat sampai terakhir membuat. Lalu di sini kita juga bisa menggabungkannya. Kita ketik ls spasi min ls tersebut untuk melihat hidden interface pada file. Nah, kita enter. Nah, jika diawali dengan titik seperti ini, dia merupakan hidden directory yang tersembunyi. Nah, jika teman-teman ingin melihat hidden interface saja, teman-teman bisa ketik ls min la, lalu enter. Nah, dia memperlihatkan hidden interface yang tersembunyi. Lalu berbeda dengan ls min l. Jika kita enter, dia akan memperlihatkan detail dokumen yang tidak sembunyi. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang membuat direktori dengan perintah mkdir. Langsung saja kita ke Debian servernya. Ini saya ketikkan perintah ls. Enter. Di sini hanya ada direktori default seperti desktop, download, dan lainnya. Lalu ini saya coba membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Lalu ini saya enter. Nah, di sini tidak ada output error. Lalu saya coba ls, lalu enter. Lalu kita coba masuk ke direktorinya, dan jika file biasa tidak bisa masuk, contoh fa.txt, enter. Nah, dia tidak bisa masuk. Namun jika kita membuat file atau direktori dengan mkdir itu, kita baru bisa masuk ke dalam direktorinya ini. Kita ketik cd spasi ara, lalu enter. Nah, sekarang saya berada di direktori yang saya buat tadi. Nah, lalu ketika saya ls lalu enter, dia masih kosong. Lalu di sini ada metode lain untuk membuat direktori di dalam direktori. Ini saya keluar dulu dengan cd spasi titik 2, lalu enter, lalu clear, enter. Karena sebelumnya saya membuat satu direktori, yaitu mkdir ara. Lalu misalnya kita akan membuat dir 1 slash, lalu di dalamnya ada dir 2 slash, lalu di dalamnya dir 2 ada, lalu di dalamnya dir 2 ada juga dir 3. Nah, ini ada metodenya untuk membuat direktori di dalam direktori, yaitu mkdir dir 1, lalu enter, lalu mkdir pasti kalian bisa menggunakan tanda panah ke atas untuk mengulangi kata yang tadi. Slash dir 2, enter, lalu mkdir slash dir 3. Nah, yang ini itu membuat dir 2 ada di dalam dir 1. Sedangkan yang ini membuat dir 3 ada di dalam dir 2. Lalu kita enter. Lalu kita coba ls. Enter. Lalu misalkan kita cd spasi dir 1. Lalu enter.
lalu ls, enter. Nah, tidak. Nah, ini dia ada di dua. Apa sih? Nah, ini dia ada di dua. Lalu masuk lagi ke CD, kasih gear 2. Lalu kita ls lagi. Kan? Lalu kita enter, lalu ls lagi. Enter. Nah, di sini ada di 3. Lalu masuk ke CD dir 3. Kasih gear 3. Enter, lalu ls. Lalu enter. Nah, setelah kita ls, di sini adalah hasilnya kosong. Karena setelah dir 3 ini, kita tidak membuat direktori baru lagi. Lalu saya kembali ke parent directory dengan ketik cd spasi titik 2. Lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi cd space plus, lalu enter. Lalu clear. Lalu enter. Nah, sekarang saya berada di home directory. Lalu kita juga bisa lihat yang mana file directory dan file yang biasa dengan perintah ls min l. Lalu enter. Nah, kalau file directory itu pasti objek depannya adalah D. Ini D. Dan kalau tidak ada D, itu adalah file biasa. Contohnya seperti ini. Ini tidak ada D atau depannya kosong. Dan dia itu merupakan file biasa. Oke, mungkin saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan perintah CP. Jadi, perintah CP merupakan perintah yang digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi. Oke, kita langsung saja buka Debian-nya. Lalu kita bandingkan terlebih dahulu dengan file cara copy ketika kita menggunakan aplikasi file. Nah, di sini saya punya dua file di direktori dokumen. Nah, di sini teman-teman cukup buat saja, lalu klik kanan, lalu copy. Lalu bisa dipaste di mana saja. Nah, ini saya coba paste di direktori home, kanan lalu paste. Nah, ini dia akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini saya mau filter saja. Ini saya mau filter saja. Mudah. Dan jika di terminal kita harus menggunakan perintah cp. cp seperti ini. Karena kita akan menggunakan metode absolute, jadi kita cukup berada di direktori ini saja. Di direktori home/admin. Lalu di sini kita ketik cp dokumen ini. Terus saya coba mengcopy dokumen halo. Saya coba mengcopy file halo1.txt. Lalu akan menaruhnya di home user /home/ Asera. Lalu enter /Asera karena saya akan mengcopinya ke home user ini. Jadi kita harus mendefinisikan sumber. Jadi kita harus mendefinisikan sumber dan tujuannya. Lalu kita ketik cp source destination. Enter. Lalu selanjutnya saya copy halo2.txt juga dengan cp dokumen slash halo2.txt, lalu /home/Azara. Nah, ini dia langsung tercopy. Lalu ini saya coba buat file baru pada dokumen melalui CLI, lalu ketik touch dokumen /halo3.txt. Lalu kita ketik lagi cp dokumen /halo3.txt, lalu titik. Ini dimana kita akan mengcopy file halo3.txt ke direktori yang sekarang. Enter. Lalu ketikkan lagi ls. Enter. Ini dia sudah tercopy halo3-nya. Nah, lalu jika kita ingin mengcopy file yang tadi secara bersamaan, kita bisa ketik cp halo1.txt, lalu halo2.txt, lalu halo3.txt. Lalu jangan lupa ketik tujuannya. Nah, ini saya coba copy ke desktop. Kecuali tadi saya salah nulis. Ini kita ulang. Desktop. Lalu enter. Slash lalu enter. Lalu kita bisa melihatnya dengan ketikkan ls desktop.
Ini. Ini dia sudah tercopy di directory desktop, di mana sebelumnya tidak ada apa-apa. Lalu kita bisa cek di sini. Nah, ini dia sudah tercopy ya. Nah, lalu jika terdapat halo 1 sampai halo 100.txt, itu kita bisa mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi kita bisa ketik cp bintang, lalu .txt, dan tujuannya misal saya ke directory public. Ini tulis tujuannya yaitu public, lalu slash, lalu enter. Nah, nanti secara otomatis filenya akan tercopy. Kita ls, enter. Nah, ini dia secara otomatis akan tercopy. Lihat di directory public. Nah, ini dia secara otomatis sudah tercopy. Lalu bagaimana jika kita akan mengcopy directory? Nah, di sini saya ada. Nah, di sini saya ada dir 1, dir 1. Yang mana di dalam dir 1 ini terdapat dir 2. Nah, ini di dir 1 terdapat dir 2. Kita bisa mengcopinya dengan perintah cp -r, lalu dir 1 slash dir 2. Saya akan coba mengcopinya ke directory yang sekarang. Slash Azhar. Oke, sekarang di kita lihat. Oke, sekarang sekarang dir 2 sudah berada di directory yang sekarang. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita masuk di pembahasan perintah env. Jadi perintah env merupakan perintah atau command yang digunakan untuk merename suatu file atau directory. Lalu perintah env juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, ini saya klik dulu ls. Nah, di sini saya punya file dengan nama halo1.txt, halo2.txt, dan halo3.txt. Nah, ini saya akan mencoba merename yang halo1.txt. Lalu di sini kita bisa ketik mv halo1.txt. Saya akan merenamenya ke zara.txt. Lalu ls. Dan ini dia sudah berganti menjadi zara.txt. Dan langsung tersimpan juga dengan filenya. Kita coba lihat. Nah, ini dia langsung tersimpan kan ya. Lalu di sini saya akan clear. Lalu kita juga bisa gunakan env untuk pemindahan file. Saya masuk ke dokumen dulu. Lcd dokumen slash. Bentar. Ini saya akan touch dengan nama lalu 4.txt. Bentar. Lalu cd titik 2 untuk keluar. Bentar. Nah, saya akan membuat halo5.txt ini berpindah ke home ini. Lalu ketik mv documents ketik mv document slash lalu 4.txt. Lalu kasih titik. Lalu enter. Nah, ini dia nanti akan berpindah ke directory yang sekarang saya berada. Ini saya berada di home directory. Cari. Nah, ini dia sudah berpindah ke home directory yang mana sebelumnya tadi berada di dokumen directory. Mungkin itu saja. Kita lanjut pada materi berikutnya. Lalu selanjutnya kita masuk di materi yang terakhir, yaitu perintah rm. rm merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file. Juga bisa untuk menghapus directory. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya akan mencobanya dengan perintah rm terlebih dahulu. Saya coba untuk menghapus zara.txt. Saya akan mencoba menghapus file ini. Kita bisa ketikkan rm spasi zara.txt.
Enter lalu ls. Nah, ini sudah .txt-nya sudah hilang. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Lalu saya akan menghapus halo 2 sampai halo 4. Kita ketik rm halo bintang txt. Enter, kita ls. Nah, ini dia sudah ada file halo 2 sampai halo 4 txt. Nah, di sini saya akan coba menghapus direktori arah dengan perintah rmdir arah space. Dan ketika saya ls, dia sudah tidak ada. Lalu sekarang saya akan coba hapus dir 1. Kita rmdir dir 1. Lalu enter. Nah, di sini tidak bisa karena di dalam dir 1 ini masih ada dir 2 dan di dalam dir 2 juga ada dir 3. Nah, untuk menghapus file dir 1 dan untuk menghapus file dir 1 itu syaratnya file tersebut harus kosong. Nah, di sini saya akan menghapus file dir 3 terlebih dahulu dengan perintah rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Lalu enter. Lalu kita bisa cek ini. Nah, di dir 2 ini sudah tidak ada dir 3. Itu artinya dia sudah hilang. Artinya dir 2 sudah kosong. Lalu kita coba menghapus dir 2 dan perintah rmdir slash dir 1 slash dir 2 lalu enter. Dan ini untuk menghapus dir 2. Nah, ini bisa kalian lihat di dir 1 tidak ada file. Lalu kita sudah bisa menghapus dir 1 karena filenya sudah kosong. Kita rmdir dir 1 mrdir dir 1 lalu enter. Nah, ini dir 1-nya sudah hilang. Tapi ini ada dir 2 karena tadi dir 2 dipindahkan ke home directory. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab selanjutnya.